Soal nomor 8. Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55 kg. Rata-rata berat badan Budi dan Charlie adalah 70. Rata-rata berat badan Charlie dan Dedi adalah 75. Berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi? Nah, ini soal agak lain dari yang lain dan jarang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian di sini. Dan seperti biasanya, saya akan mengajak kalian untuk belajar matematika. Setelah kita mempelajari tentang median dan modus suatu data pada pertemuan sebelumnya, sekarang waktunya kita bahas buku siswa matematika. Soal-soal ayo kita berlatih 9.3. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Kita ingat kembali yang kemarin materinya, rata-rata untuk data tunggal itu jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata data berkelompok itu F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah dan seterusnya sampai Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah dan seterusnya sampai Fn. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Sekarang soal-soal ayo kita berlatih 9.3. Sekarang kita buka buku siswanya. Buku siswa matematika kelas 8 semester 2. Kita lihat di daftar isi saja. Sembilan titik 3, ayo kita berlatih halaman 253. Menentukan median dan modus suatu data. Kita akan bahas soal nomor 1, 2, 3 sampai ini 10. Sekarang soal nomor 1, sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95, 6 siswa mendapat nilai 85, 10 siswa mendapat nilai 80, 9 siswa mendapat nilai 70, dan 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Berarti untuk rata-rata atau min itu banyak data dikali nilainya dibagi jumlah data. Ini 8 siswa nilainya 95, berarti 8 kali 95. 6 siswa 85 nilainya, jadi 6 kali 85 ditambah 10 siswa mendapat nilai 80, berarti 10 dikali 80 ditambah 9 siswa mendapat nilai 70, 9 kali 70 ditambah 7 siswa mendapat nilai 65, berarti 7 kali 65 dibagi banyaknya siswa. Banyaknya data atau banyaknya siswa 8 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7. Kita hitung. Ini 7 kali 95 760, 6 kali 85 510, 10 kali 80 800, 9 kali 70 630, 7 kali 65 455. Kita jumlah dibagi 40. 8 tambah 6 tambah 10 tambah 9 tambah 7. Hasilnya 40. Yang
atas kita jumlah, hasilnya 3155 dibagi 40. Kalau kita hitung 78,875. Soal nomor 2. Perhatikan dua data berikut ini. Data X 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12. Data Y 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 16. Pertanyaan yang A, dapatkan min, median, dan modus untuk tiap-tiap data X dan Y. Untuk min, bulatkan nilainya sampai 2 tempat desimal. Yang B, jelaskan mengapa min dari data Y lebih besar daripada min dari data X. C, jelaskan mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y. Untuk data X, min, kita jumlah yang X, 4 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya sampai 12 kita jumlah, dibagi banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dibagi 14. Yang atas kita jumlah, hasilnya adalah 108, dibagi 14. Kalau kita hitung, kita prokapit, hasilnya 7,71. Untuk medianya, berarti kita cari nilai tengah setelah data diurutkan. Karena ini sudah urut datanya, berarti kita ambil yang tengahnya. Karena ini tadi ada 14, berarti yang tengah itu data ke-7 sama 8. Data ke-7, 8. Data ke-8-nya juga 8. Jadi, untuk medianya, kita bagi 2. 8 tambah 8 bagi 2, hasilnya 8 tambah 8, 16, dibagi 2, tetap 8. Untuk modusnya, hasilnya adalah modus nilai yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul itu 8, karena 8-nya muncul 3 kali. 9 2 kali, 10 2 kali, 12 1 kali, 7-nya 2 kali, 6 1 kali, 5 2 kali, 4-nya 1 kali. Jadi yang terbanyak 3 kali, yaitu nilainya 8. Sekarang untuk data Y, min-nya sama seperti yang data X tadi, kita jumlah, kita bagi banyaknya data. Kita jumlah 4 tambah 5 tambah 5 sampai 16, dibagi banyaknya data ada 14. Banyaknya data sama antara X sama Y. Yang atas kita jumlah 112, dibagi 14, hasilnya adalah 8. Untuk median, berarti sama nilai tengahnya dari 14 data, nilai yang tengah, data ke-7 dan 8. Jadi 8 tambah 8 dibagi 2. 8 tambah 8, 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Untuk modus juga sama, di sini yang munculnya banyak, yang terbanyak adalah yang 3 kali di sini, 8. Jadi modusnya juga 8. Untuk yang B, karena terdapat salah satu data di Y yang lebih besar daripada data di X. Dan jumlah datanya di sini banyaknya data sama, yaitu 14. Makanya, kalau datanya salah satunya ada yang lebih besar, jadinya min-nya juga lebih besar. Di sini yang lebih besar adalah Y. Untuk yang C, karena banyak anggota X, sama dengan banyak data anggota Y, dan perbedaannya hanya terletak pada nilai tertinggi, sehingga median kedua data adalah sama. Soal nomor 3. Tabel berikut menunjukkan data pendapatan hasil panen sayur A dan B di Desa Sukamakmur. Di situ ada tabel, grafik, diagram batang di sini. Pertanyaannya yang A, berapa total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? B, berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya dari kedua sayur selama 4 bulan tersebut? C, pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B?
Untuk yang A, total itu berarti 750 ditambah 650 ditambah 700 ditambah 400. Ini untuk sayur A yang warnanya hijau polos. Kita jumlah hasilnya 2500. Untuk total yang B, berarti yang di sini ada noktahnya putih-putih, 500 ditambah 550 ditambah 750 ditambah 800. Hasilnya adalah 2600. Untuk yang B, totalnya keseluruhan berarti A ditambah B, 2500 ditambah 2600, hasilnya adalah 5100. Untuk yang C, pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B? Di sini kita lihat antara batang yang kiri sama kanan itu yang selisihnya jauh, yaitu di bulan Oktober. Soal yang D, berapa rata-rata pendapatan dari panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Kita cari untuk rata-rata A, jumlah data dibagi banyaknya data. Tadi jumlahnya untuk yang A sudah kita hitung, 2500 dibagi banyaknya data ada 4 bulan. Berarti dibagi 4, hasilnya adalah 625. Untuk min atau rata-rata yang B, sama jumlah data dibagi banyaknya data. Tadi jumlah datanya 2600 dibagi banyaknya data 4, hasilnya adalah 650. Untuk yang E, mengacu pada pendapatan rata-rata dari panen sayur A dan B selama 4 bulan tersebut, menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November? Jelaskan. Sayur B, karena permintaan sayur B semakin meningkat, sedangkan sayur A tidak stabil. Untuk yang F, berapa median dari pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Median A, berarti yang tengah kita hitung 650 ditambah 700 dibagi 2. Kita jumlah yang atas 1350 dibagi 2, hasilnya adalah 675. Untuk yang B, berarti sama, yang tengah 550 ditambah 750 dibagi 2. 1300 dibagi 2, hasilnya adalah 650. Untuk yang G, berapa banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November menjadi 800.000? Berarti tadi ada 4 bulan ditambah bulan November jadinya 5 bulan. Tadi rata-ratanya mintanya 800.000. Berarti 800 dikali 5 dikurangi tadi 2600. Untuk yang tadi jumlahnya 4 bulan tadi yang sayur B, jadi dikurangi 800 dikali 5 4000 dikurangi 2600, hasilnya adalah 1400. Jadi banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November adalah 1.400.000 karena di sini ribuan. Soal nomor 4. Data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8 SMP Ceria. Di sini bisa dibaca sendiri. Pertanyaan yang A, urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. B, hitunglah min, median, dan modus dari data di atas. Untuk yang A, kita urutkan dari 149 sampai dengan 168. Untuk min berarti rata-rata, kita jumlah dulu semuanya. Ini kita jumlah, hasilnya adalah 3122. Dibagi banyaknya data, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 2 baris, jadinya kali 2, berarti 20. Kita bagi, hasilnya adalah 156,1. Untuk medianya berarti nilai tengahnya kita cari, yang tengahnya berarti antara 154 sampai 156. Karena datanya genap berarti kita bagi 2. 154 tambah 156 dibagi 2, hasilnya adalah 155.
Untuk modusnya, berarti yang paling sering muncul di sini yang paling banyak adalah 154, muncul sebanyak 4 kali. Soal nomor 5. Pada kelas 8C SMP Ceria, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72 dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut. Langkahnya yaitu kita cari selisih rata-rata antara laki-laki dengan rata-rata seluruh siswa. Di sini tadi rata-rata siswa perempuan 72, rata-rata laki-laki 77, dan rata-rata seluruh siswa 74. Berarti sekarang selisih antara laki-laki dan seluruh siswa berarti 77 dikurangi 74. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya adalah selisih rata-rata perempuan dengan seluruh siswa. Perempuan tadi 72, keseluruhan 74. Berarti selisihnya adalah 74 kurangi 72. Hasilnya adalah 2. Lalu perbandingannya untuk banyaknya siswa perempuan terhadap laki-laki itu kita balik. Tadi laki-laki terhadap seluruh siswa 3. Perempuan terhadap seluruh siswa 2. Berarti kita balik karena di sini perempuan terhadap laki-laki berarti laki-laki dulu baru perempuan. Laki-lakinya 3, perempuan 2. Jadi 3 dibanding 2. Nomor selanjutnya, nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75. Dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berapa banyaknya siswa di kelas tersebut? Rata-rata itu rumusnya tadi untuk yang berkelompok F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dibagi F1 ditambah F2. Karena di sini ada 2 kelompok yaitu putra dan putri. Kita masukkan rata-rata keseluruhan, tadi diketahui 72. Sama dengan, karena banyaknya laki-laki atau putranya belum diketahui, berarti kita misalkan tetap F1. Dikali nilainya, tadi rata-ratanya laki-laki 75. Ditambah, tadi banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berarti F2-nya F1 ditambah 6 dikali X2-nya tadi nilainya 70 dibagi F1 ditambah F2-nya F1 ditambah 6. Kita hitung, tinggal kita operasikan, yang penting konsepnya ini tahu. Tadi 72 sama dengan kita kalikan F1 kali 75 berarti 75 F1 ditambah F1 dikali 70 berarti 70 F1 ditambah F1 6 kali 70 420 dibagi F1 tambah F1 2F1 ditambah 6. Yang bawah kita kalikan sama yang samping, 72 kali 2F1 144 F1 ditambah 72 dikali 6 432 sama dengan 75 tambah 70 145 F1 ditambah 420. Selanjutnya yang 144 F1 saya pindah jadinya dikurangi 144. 145 dikurangi 144 berarti 1 F1. Satunya tidak usah saya tulis. Terus 432 ini plus, kalau pindah jadi minus. 432 dikurangi 420 hasilnya adalah 12. Jadi F1-nya atau banyaknya siswa yang putra itu 12. Sedangkan untuk yang putri berapa? Tadi karena ditambah 6, berarti 12 tambah 6, 18. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa di kelas tersebut, berarti putra ditambah putri, berarti 12 tambah 18. Hasilnya adalah 30.
Soal nomor 7. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Di situ disediakan tabel, nilai sama frekuensi. Nilainya 5, frekuensinya 3. Artinya, yang nilainya 5 itu ada 3 siswa. Yang nilainya 6 ada 4 siswa. Nilainya 7, 10 siswa, dan seterusnya. Untuk yang A, pertanyaannya, Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7, karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabanmu. Untuk yang A, berarti kita cari min-nya. Kita tentukan nanti benar atau salahnya. Kita hitung min atau rata-ratanya. Berarti F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 dan seterusnya dibagi jumlah frekuensi. Berarti 3 kali 5 ditambah 4 kali 6 ditambah 10 kali 7 ditambah 7 kali 8 tambah 4 kali 9 ditambah 2 kali 10. Dibagi jumlah frekuensinya 3 tambah 4 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Yang atas kita hitung. 3 kali 5, 15, ditambah 4 kali 6, 24, 10 kali 7, 70, 7 kali 8, 56, ditambah 4 kali 9, 36, ditambah 2 kali 10, 20. Dibagi, ini kalau kita jumlah semua, 30. Yang atas kalau kita jumlah, 221 dibagi 30, kita hitung pakai paragraf B, hasilnya 7,36. 7,36 tidak boleh dibaca 7,36 karena di belakang koma tidak ada puluhan, harus dibaca per digitnya, jadi bacanya 7,36. Jadi kesimpulannya, tadi katanya ketua kelas itu rata-ratanya 7, padahal kalau kita hitung rata-ratanya 7,36, jadi pernyataan ketua kelasnya adalah salah. Soal yang B, berapakah median dan modus data tersebut? Mediannya nilai tengahnya berarti 7, modusnya juga 7, nilai yang paling sering muncul. Untuk yang C, seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus di kelas 8C? Berarti yang nilainya di bawah 6, karena nilai 6 itu masih lulus. Ini tadi yang nilainya di bawah 6, berarti nilai 5 ada 3. Jadi, per keseluruhan tadi ada 30 siswa kali 100%. 3 per 30 disederhanakan 1 per 10 kali 100%, berarti hasilnya adalah 10%. Soal nomor 8. Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55 kg. Rata-rata berat badan Budi dan Charlie adalah 70. Rata-rata berat badan Charlie dan Dedi adalah 75. Berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi? Nah, ini soal agak lain dari yang lain dan jarang ditemukan. Berarti kita hitung satu-satu. Di sini rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55. Berarti kalau kita simbolkan, misalnya Andi A, Budi nilainya berat badannya B, Berarti berat badan Andi ditambah Budi dibagi 2, hasilnya tadi 55. Kita sederhanakan, A ditambah B sama dengan kedua ruas kita kali 2. Berarti A plus B dibagi 2 kita kali 2, itu hasilnya A plus B sama dengan 55 kali 2, 110. Ini kita namai persamaan pertama. Persamaan yang kedua, rata-rata berat badan Budi dan Charlie 70, berarti B tambah C bagi 2, 70. Berarti B tambah C sama dengan, ini bisa dikali langsung, 2 kali 70, 140. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga,
Rata-rata berat badan Charlie dan Daddy adalah 75. Berarti C tambah D bagi 2 sama dengan 75. Berarti C plus D sama dengan 150. 2 kali 75. Ini persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh di sini A plus B, saya kurangi B plus C, saya tambah C plus D. Di sini plus B kurangi B habis 0. Di sini min C ditambah C habis 0. Berarti tinggal A plus D. A plus D-nya berarti sama dengan di sini tadi A plus B 110, B plus C-nya 140, ini dikurangi, ditambah C plus D ditambah 150. Yang kiri tadi tinggal A plus D, berarti sama dengan ini 110 kurangi 140 ditambah 150, hasilnya adalah 120. Berarti kalau kita bagi 2 semua, berarti A plus D dibagi 2 sama dengan 120 dibagi 2, 60. Jadi, rata-rata berat badan Andi dan Dedi adalah 60. Soal nomor 9. Rata-rata dari 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama? Jadi di sini bilangan aslinya belum tahu suku awalnya berapa, tapi yang jelas diketahui di sini jumlahnya rata-ratanya 133, bukan jumlahnya. Berarti kita nyari bilangan pertamanya berapa. Terus nanti kalau sudah ketemu bilangan pertamanya, kita gampang untuk mencari 7 bilangan yang pertamanya. Sekarang rata-rata itu dikali N sama dengan SN. Rata-rata dikali N sama dengan SN, rumusnya N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Rata-ratanya tadi diketahui 133, dikali banyaknya data berapa? 23. N-nya banyaknya data, sama dengan 23 per 2 dikali 2A, karena kita mencari A, ditambah N-nya 23 dikurangi 1 dikali bedanya, karena bilangan asli yang berurutan berarti bedanya 1. Nanti di sini 23-nya saya coret, 2-nya saya pindah ke kiri, jadi dikali. Bagi kalau pindah jadi kali. 133 kali 2, 266. Sama dengan, karena 23-nya tadi sudah dicoret, berarti tinggal 2A plus 23 kurangi 1, 22 dikali 1 tetap 22. Jadi dari sini berarti 2A sama dengan 266 dikurangi 22, berarti 244. Kita bagi 2 semua, berarti 244 kita bagi 2, 122. 2A bagi 2, hasilnya adalah A. Jadi rata-rata 7 bilangan pertama adalah, tadi karena awalnya 122, berarti 122 tambah 123 sampai 7 angka. Jadinya terakhir 128. Kalau kita jumlah, 875. Karena rata-rata berarti dibagi banyaknya data. Karena tadi banyaknya data 7, berarti dibagi 7. 875 dibagi 7 hasilnya adalah 125. Soal terakhir nomor 10. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata adalah ukuran 42. Pertanyaannya yang A, dapatkan min, median, dan modus dari data di atas. Untuk min, bulatkan sampai nilai satuan terdekat. B. Apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. C. Pada bulan September, pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya. Akan tetapi ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin A, perhitungan manakah yang dapat membantu pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah min, median, atau modus? Jelaskan jawabanmu. Sekarang min-nya berarti 2 kali 36 ditambah 4 kali 37 ditambah 2 kali 38 ditambah 6 kali 39
ditambah 5 kali 40, ditambah 12 kali 41, ditambah 15 kali 42, ditambah 10 kali 43, ditambah 8 kali 44, ditambah 3 kali 45. Dibagi banyaknya tadi ada 2 tambah 4 tambah 3 dan seterusnya sampai 3 lagi. Kita jumlah yang atas, kita kali dulu, hasilnya adalah seperti ini. Sama dengan 2807 dibagi 68. Hasilnya adalah 41,27. Yang B salah. Yang C modus, karena untuk menentukan permintaan terbanyak. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai soal-soal Ayo Kita Berlatih 9.3 tentang median dan modus suatu data. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.